Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wineka Homisa dengan NIM D1B018007. Kali ini saya akan memberikan materi penyuluhan tentang bagaimana cara pembuatan pupuk granul. Pupuk organik merupakan salah satu jenis pupuk yang saat ini banyak digunakan sebagai salah satu bahan campuran sebelum ditanam atau sebagai pupuk sehari-hari. Pupuk organik sendiri merupakan pupuk kompos yang terbuat dari limbah dapur atau daun-daunan. Pupuk jenis ini jika dibandingkan dengan pupuk kimia lebih murah. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan sendiri terlebih dahulu jika Anda memiliki kebun. Dalam pembuatan pupuk organik, Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Jenis pupuk organik yang paling mudah dibuat yaitu jenis pupuk kompos daun. Anda hanya perlu menyediakan dua jenis daun, yaitu daun basah dan kering. Lalu dimasukkannya ke dalam wadah tertutup setelah mencincang daun. Campurkan paket EM4 dan tutup rapat-rapat. Setiap kali Anda dapat mengaduk pupuk hingga menjadi tanah. Kurang dari waktu yang diperlukan dalam pembuatan kompos selama 6 minggu. Dari semua jenis pupuk organik, melalui pengembangannya ada satu jenis pupuk organik yang mulai dikembangkan, yaitu pupuk dari granul. Berbeda dengan jenis pupuk organik lain, pupuk granul jenis pupuk padat dengan tekstur sedikit menggumpal. Pupuk granul merupakan salah satu jenis pupuk unggulan dengan banyak sekali nutrisi. Kandungan nutrisi pupuk granul yaitu auksin, tanaman hormon, sitokinin, giberelin, natrium, karbon, kalsium, kalium, magnesium, fosfor, dan asam humat. Dengan kandungan nutrisi pupuk granul yang beragam, maka tidak salah lagi jika menggunakan pupuk granul akan lebih subur dan memiliki tingkat pendapatan yang tinggi. Beda dengan pupuk organik lainnya, pupuk granul dibuat dengan menggunakan alat-alat canggih. Agar Anda bisa membuatnya sendiri, maka Anda perlu membuat peralatan tersebut. Cara membuat pupuk granul, yakni satu, pengomposan bahan pupuk dari granul. Ada beberapa bahan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk granul sebelum pengomposan, yaitu limbah pertanian, sampah organik, dan daun-daunan. Pupuk granul diawali dengan melakukan pengomposan bahan. Jika ada kotoran ternak, bisa juga dipakai dari kotoran kambing, kelinci, sapi, dan kerbau. Kotoran ternak yang digunakan harus kotoran yang matang, dalam artian yakni kotoran yang baru keluar dari hewan. Lakukan pengomposan dan proses fermentasi dengan benar. Namun, jika Anda menggunakan sampah organik atau daun kering, maka jangan lupa untuk menambahkan larutan EM4. Setelah melakukan proses pengomposan atau fermentasi bahan yang hampir sama dengan pembuatan pupuk organik dari blotong, langkah selanjutnya dalam cara membuat pupuk dari granul adalah melakukan proses pengeringan, yakni siapkan alat pengering dan letakkan di bawah sinar matahari secara langsung agar proses mudah berjalan. Kemudian, pindahkan pupuk kompos yang sudah jadi ke dalam wadah seperti ember atau baskom. Adapun ciri dari pupuk kompos yang sudah jadi, yaitu cirinya pupuk kompos tidak berhasil busuk, memiliki cadangan udara lebih sedikit, dan memiliki tekstur aduan tanah. Begitu juga warna pada pupuk kompos yang akan berubah menjadi hitam seperti tanah. Lalu, aduk terlebih dahulu pupuk agar merata dan saring gunakan ayakan untuk dihapusnya dari kotoran atau pupuk yang masih menggumpal. Setelah diayak, letakkan pupuk di atas alat pengering khusus yang biasa disebut dengan rotary dryer. Persyaratan air pada pupuk antara lain di bawah 20%, namun akan lebih baik lagi jika pupuk memiliki kadar air lebih sedikit. Langkah selanjutnya dalam cara membuat pupuk dari granul adalah melakukan proses penggilingan. Untuk melakukan berbeda dengan cara budidaya jamur F1.
Anda dapat menyiapkan peralatan dengan mengikuti penjelasannya, yakni setelah kompos benar-benar kering, Anda bisa meletakkannya ke dalam wadah berisi ember atau baskom. Ayak kembali menggunakan ayakan pasir untuk bersihkan kotoran sebelum yang terbawa. Setelah kompos bersih, siapkan alat penggiling. Jika Anda tidak memiliki mesin penggiling, Anda bisa menggunakan alat penumbuk. Adapun tujuan dari proses penggilingan yaitu untuk mengubah kompos agar lebih lembut lagi. Tekan kompos hingga mencapai minimal 80 mesh. Setelah lembut, Anda bisa mengayaknya kembali menggunakan ayakan 80 hingga 100 mesh. Sementara untuk sisa kompos yang tidak lolos, ayakan bisa kembali digilingkan ke penggiling. Selanjutnya adalah proses granulasi. Untuk membuat kompos menjadi granul, yakni ada beberapa cara untuk membuat granul. Jika Anda menggunakan dengan skala kecil, Anda bisa menggunakan dengan nampan biasa. Kompos ke dalam jumlah 300 hingga 500 gram, tambahkan udara dan perekat, lalu goyang-goyangkan hingga kompos menjadi gumpalan-gumpalan bulat kecil-kecil. Untuk skala besar yang digunakan di pabrik-pabrik, usaha pupuk rumah tangga biasanya menggunakan alat yang modern seperti molen. Caranya hampir sama dengan memasukkan kompos dalam jumlah banyak sambil diaduk, masukkan air sedikit demi sedikit demi membentuk bulatan-bulatan kecil. Menggunakan molen dan nampan biasa, ada juga alat khusus yang bisa Anda gunakan, yaitu pan granulator. Granulator itu sendiri merupakan alat yang terdiri dari nampan yang dapat diputar. Ada beberapa jenis pan granulator tergantung dari ukurannya, mulai dari berdiameter 1 hingga 3 meter. Untuk cara memainkan sama dengan kompilasi Anda membuat granul menggunakan nampan. Kemudian, adapun tahapan pengemasan pada pupuk granul, yakni untuk pengemasan gunakan cara pengemasan agar pupuk tahan lama dan terhindar dari bakteri. Kemaslah pupuk ke dalam kantong plastik dengan ukuran bermacam-macam. Jika Anda berniat untuk menjualnya, Anda bisa menambahkan logo atau nama toko Anda. Itulah cara pembuatan pupuk granul. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.